Alhamdulillahi wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hazil aqma fa huwa fil akhirati aqma wa adallun sabila. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, ibu bapak, jamaah tauhid rahimahullah. Sebelum Allah memfardukan kepada kita untuk menunaikan ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat dan ibadah haji, serta ibadah-ibadah yang lainnya, apakah itu ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, maka yang pertama kali Allah perintahkan kepada kita adalah awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal akan Allah. Jikalau kita di dalam hidup ini tidak mengenal akan Allah yang menciptakan alam dan menjadikan diri kita, maka setiap ibadah yang kita kerjakan dalam alam ini tidak akan membawakan suatu faedah di sisi Allah, karena kita tidak mengenal dan mengerti siapa Allah yang kita ibadahi itu. Maka ibadah kita itu adalah ibadah yang penuh dengan fata morgana, ibadah yang berpura-pura, ibadah yang tidak mengenal akan hakikat penyembahan yang sebenarnya. Inilah yang diutarakan oleh Allah kepada kita. Innal ladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabu zam'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Sesungguhnya orang-orang yang buta mata hatinya, yang tertutup mata hatinya, yang kafir mata hatinya untuk mengenal akan Allah, Rabb yang menciptakan alam dan menjadikan dirinya, maka amal ibadah mereka laksana fata morgana di atas tanah yang datar. Dikira air atau disangka air bagi orang yang haus atau dahaga, tapi setelah ia mendatangi air yang ia sangka itu, rupanya air itu tidak ada sama sekali. Ini artinya orang yang tidak mengenal akan Allah, dia menyangka dan mengira telah banyak mengumpulkan suatu kebaikan, suatu kebajikan dalam hidupnya. Mereka telah mengumpulkan pahala sepenuh langit dan bumi, tapi ketika di hadapan Allah, setelah Allah melakukan suatu namanya perhitungan atau hisab, rupanya pahala dan kebajikannya itu tidak ada di pandangan Allah dan di mata Allah. Kenapa tidak dipandang dan dinilai oleh Allah?
Karena Allah belum memandang mereka sebagai pelaku amal ibadah yang soleh. Karena mereka tidak mengenal akan Allah yang menciptakan alam dan menjadikan dirinya. Itulah ibadah yang hampa, ibadah yang sia-sia, atau ibadah yang penuh dengan fata morgana. Makanya jikalau kita ingin mengenal akan Allah, kenallah Allah itu dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Jangan kita mengenal Allah itu hanya sekedar mengenal nama, tapi tidak mengenal kita yang punya nama. Kalau kita tidak mengenal yang punya nama, hanya sekedar mengenal nama begitu saja, inilah yang diingatkan Allah kepada kita, wa ma lahum bihi min ilmi iyattabi'una ila zanna wa inna zanna la yughni 'anil haqqi syai'a. Sesungguhnya mereka belum memiliki ilmu pengetahuan tentang Allah. Mereka belum memahami dan mengenal akan Aku, kata Allah, melainkan dengan jalan meraba-raba saja, melainkan dengan jalan menduga-duga saja. Sementara dugaan dan rabaan mereka tentang Allah yang mereka sembah tidak memberikan faedah buat dirinya. Disebabkan apa, kata Allah? Ma qadarallahu haqqa qadrihi. Mereka belum mengenal Allah dengan pengenalan yang sesungguhnya. Inilah yang membuat ibadah mereka itu sia-sia belaka di hadapan Allah. Sehingga Nabi mengutarakan kepada kita semua, kamin hazi min salatihi at-ta'ab wan nasab. Berapa banyak orang yang menunaikan ibadah solat, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah solatnya, melainkan rasa capek dan letih saja. Hampa, kata Rasul. La solata illa bima'rifatillah. Tidak sah solat yang kita dirikan ini, tidak dipandang sah menurut Allah, disebabkan karena kita tidak mengenal dan tidak mengerti akan Allah yang kita ibadahi. Jikalau kita ingin dipandang oleh Allah setiap amal ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan itu, hendaklah amal ibadah yang kita kerjakan itu bermakrifat kepada Allah, mengenal kita akan Allah itu. Lalu bagaimana jalan kita mengenal akan Allah? Untuk mengenal akan Allah itu, kenallah sifat-sifatnya. Sifat Allah itu tidak terhingga bilangannya. Sifat Allah itu tidak terhingga banyaknya. Namun sifat Allah yang diamanahkan kepada kita yang bernama manusia itu ada 20 sifat. Kalau kita ingin mengenal sifat Allah yang tidak terhingga banyaknya itu, kenalilah, pahamilah sifat 20 yang dipertaruhkan Allah kepada kita, maka mengertilah kita sifat yang tidak terhingga itu. Kenapa kita mengerti dan paham? Karena seluruh sifat yang tidak terhingga itu terhimpun ke dalam sifat 20. Disitulah letaknya Allah mengutarakan kepada kita tentang akan rahasia kita yang sebenarnya. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Dirimu itu adalah rahasiaku, dan rahasiaku itu adalah sifatku, dan sifatku itu tidak lain adalah aku. Jadi Allah itulah yang ada secara mutlak. Allah itulah yang wujud secara hakiki. Wujud selain daripada wujud Allah itu hanyalah bayang-bayang belaka. Ta'obanya bayang-bayang sesuatu benda. Bayang-bayang sesuatu benda itu tidak akan pernah bergerak kalau tidak bergerak benda bayang-bayang. Akan tetapi benda bayang-bayang dengan bayang-bayang itu sendiri tidak akan pernah bercerai, dan bersekutu pun tidak.
bercerai tidak, bersekutu pun dia tidak. Apa artinya? Dia bercerai tidak, bersekutu pun tidak. Kalau tidak ada wujud benda bayang-bayang itu, maka bayang-bayang itu tidak akan pernah ada. Kalau Allah itu tidak wujud, maka wujud alam dan diri kita pun tidak akan pernah ada. Karena Allah itulah yang dikatakan wajibal wujud mutlak. Allah adalah wujud mutlak yang hakiki. Tidak ada wujud yang mutlak selain daripada Allah. Wujud kita, Bapak Ibu, ini hakikatnya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kudrat dan iradat, melainkan kudrat dan iradat Allah semata-mata. Kalaulah kudrat dan iradat Allah semata-mata kepada diri kita, yang dipertaruhkan kepada insan yang bernama manusia, maka pulangkanlah dan lenyapkanlah sifat kita ke dalam sifatnya Allah Ta'ala. Maka nyatalah Allah Ta'ala itu berbuat pada diri kita. Disinilah kita mesti mengerti dan memahami hakikat daripada makna la haula wala quwata illa billah dan makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suatu contoh Bapak Ibu, ketika azan dikumandangkan di masjid dan di musola oleh seorang muazin, ketika lafaz itu berbunyi hayya 'alas shalah, maka jawaban kita apa Bapak Ibu? La haula wala quwata illa billah. Mari sholat. Lalu kita mengutarakan karena diri ini tidak ada daya dan upaya melainkan kudrat dan iradat Allah. Disitulah kita mampu memulangkan akan rahasia diri ini kepada yang punya rahasia diri, itulah Allah. Gerak kita itu karena digerakkan Allah. Wujud kita itu karena diwujudkan Allah. Makanya Allah bertanya kepada kita, lalu Allah juga memberi jawaban terhadap pertanyaan itu. Apa kata Allah dalam surah At-Tariq? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Kenapa tidak kamu perhatikan, tidak kamu lihat, tidak kamu tengok, dan tidak kamu tilik dirimu? Dari mana asal mula kejadianmu, kata Allah. Ketika kita diberikan Allah akal pikir dan hati rohani yang cerdas, lalu Bapak Ibu berpikir. Ketika kita berpikir dengan pancaran hati, naik dia kepada akal. Disitulah kita mampu menjawabnya setelah Allah beri jawaban yang sebenarnya. Wa khuliqa mimma inafi. Sesungguhnya dirimu itu aku ciptakan dan aku jadikan adalah dari setetes air yang bercampur. Setetes air yang bercampur itulah dari ayah dan ibumu, kata Allah. Itu yang disebut namanya dengan nutfah. Dari setetes air itulah kita terjadi. 40 hari air, 40 hari yang kedua darah, 40 hari yang ketiga segumpal daging. Namun setelah kita menilik lagi ke dalam diri ini, sebelum setetes air itu tertumpah dari ayah dan ibu kita, sebelum setetes air itu bercampur dari ayah bunda kita, siapa diri kita sebelum itu? Siapa diri kita sebelum terjadinya percikan air dari ayah bunda kita itu? Apakah ada diri kita atau tidak? Maka di sini Allah memberi jawaban dalam surat Al-Insan. Hal ata 'alal insan hinu minad dahri lam yakun shay'an mazkura.
telah datang kepada kamu sesuatu masa yang tidak bisa disebut, yang tidak bisa dibaca, yang tidak bisa dianalisa, yang tidak bisa dipikirkan. Bagaimana mungkin Bapak Ibu akan mampu menganalisa dan memikirkan sesuatu yang tidak ada, sesuatu nol, sesuatu yang hampa. Alam belum ada, diri kita juga belum ada, bahkan kata-kata ada pun juga belum ada. Kalau alam dan diri kita ini tidak ada, kata-kata pun ada pun tidak ada, lalu siapa yang ada? Yang ada pun itulah yang maha ada. Bahkan kata yang maha ada pun juga tidak ada. Makanya kalau dizahirkan kalimat hakikat dalam bentuk syariat, maka yang ada secara mutlak itulah wujud zat Allah Ta'ala semata-mata. Disitulah letaknya Allah berada di alam azalinya. Allah berada dalam kesendirian, Allah berada dalam kesunyian, Allah berada dalam kesepian. Begitulah kata ini bisa mengutarakan sesuatu yang tidak berwujud dalam kehidupan alam. Memang berat menceritakan sesuatu yang hakikat dalam bentuk syariat. Kalau kita salah memahami dan memaknai, maka jauhlah tafsir yang kita dapat. Lalu kita hanya pandai membaca tanda-tanda saja. Apa kata para ulama? Ma yakhruju baina syafatain illal isarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir ini itu hanyalah menunjukkan suatu isyarat saja, hanya menunjukkan suatu iktibar saja. Jangan dipandang, jangan dipahami kata yang keluar, tapi pahamilah makna di balik kata yang kita ungkapkan itu. Bagaimana Bapak Ibu akan memahami makna kata yang kita ungkapkan sementara kita belum masuk ke dalam alam itu? Disinilah letaknya kita mesti berguru dan mengaji kita. Kalau kita belum pernah memasuki namanya alam gaib dan alam batin, kita belum pernah memasuki alam malakut, lalu kita masuk dan berjalan sendirinya, boleh jadi Bapak Ibu bisa nyasar, apa benar masuk ke alam malaikat atau ke alam iblis. Kadang di dalam berzikir banyak tipu daya di sana. Ketika kita berzikir Allah Allah di dalam hati, lalu kadangkala ada orang yang duduk bersimpuh di hadapan kita, mengakulah dia sebagai apa? Para waliullah. Aku adalah Sunan Kalijaga, aku Maulana Malik Ibrahim, aku Sunan Bonang, Sunan Kudus, aku ini Khalifah, aku ini ongkumu. Lalu kita iakan akan itu. 2 bulan setelah kita iakan itu, maka menjadi paranormal lah Bapak Ibu. Ini yang luar biasa tipu daya. Jadi kalau kita tidak mengenal akan hal itu, disinilah kita mendudukkan kaji itu. Dia tidak bisa dipahami menurut akal pikir dan nafsu syahwat. Kalau kita pahami menurut akal pikir dan nafsu syahwat, andai kata kita condong di dalam menuntut ilmu ini, condong kepada ghaibiyah, maka di situ banyak tanjakan onak duri yang Bapak Ibu jalani. Karena kita memandang itulah yang sebenarnya kaji, sementara itulah sebenarnya tipu daya yang luar biasa. Jadi perlu Bapak Ibu pahami, kita mengaji ini yang kita cari adalah kasab rububiyah. Yang kita cari ini adalah ma'rifat rububiyah. Apa itu ma'rifat dan kasab rububiyah?
Ma'rifat rububiyah atau kasab rububiyah itu di mana kita benar-benar murni mengenal akan Allah. Siapa benar Allah itu? Apabila Bapak Ibu bersaksi, telah menyatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah, apakah Bapak Ibu telah mampu menyaksikan yang kita saksikan itu? Muhammad yang mana yang Bapak Ibu saksikan? Belum lagi lahir Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Qusay bin Kilab, maka Muhammad itu telah ada. Makanya syahadat Nabi Adam sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syahadatnya tidak akan pernah berubah bunyi dan lafaznya, tetap asyhadu illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mulai Adam sampai Rasul. Jadi Muhammad di situ Muhammad yang mana? Kalau itu adalah Muhammad bin Abdullah, tentunya syahadat itu diungkapkan oleh Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apakah Rasul tidak mengerti siapa Muhammad Rasulullah itu? Inilah yang kita coba memahami ke dalam, sehingga kita tidak tertipu dalam kehidupan. Maka luruskan niat, luruskan haluan, luruskan i'tiqad kita. Jangan kita condong dalam hal mengaji, berguru dan menuntut ilmu itu condong kepada kasab ghaibiyah atau ma'rifat ghaibiyah. Orang yang condong hati dan jiwanya kepada kasab dan ma'rifat ghaibiyah, suka melihat sesuatu yang aneh-aneh yang terjadi bagi dirinya, terjadi bagi gurunya. Mampu ia berjalan di atas air, mampu dia hilang di hadapan orang ramai, mampu dia berjalan di dalam hujan lebat yang tidak basah sedikit pun, tahan bacok dia. Kalau itulah yang kita cari di dalam menuntut dan belajar, maka akan benar-benar sansai. Lihat tahu Bapak Ibu, sansai itu sangsaro di dunia, sangsaro puluh di akhirat. Tidak akan pernah tahu kita jalan pulang dan kembali kepada Allah. Walaupun kita dapatkan apa yang kita inginkan, kita dapatkan apa yang kita niatkan, itulah yang namanya istidrak, tipu daya belaka. Belum mampu ilmu itu bisa menyelamatkan diri kita daripada azab Allah Ta'ala. Lalu mana yang benar ma'rifatnya? Apakah orang yang bisa berjalan di atas air, mampu dia hilang dan lenyap di hadapan jamaah ramai? Apakah itu yang dikatakan makrifat? Atau sebaliknya, hati yang telah terbuka tirai untuk memandang akan keesaan Allah Ta'ala, itulah yang sebenar-benarnya yang kita cari. Kalau bisa kita membedakan mana yang ghaibiyah, mana yang rububiyah, insya Allah dalam hidup ini kita tidak akan pernah tertipu. Kesempurnaan marifat itu Bapak Ibu, di mana diri kita mampu melepaskan daripada kesyirikan. Kalau udah mampu kita melepaskan daripada kesyirikan, hilanglah keakuan kita, lenyaplah keakuan kita, fanalah wujud kita ke dalam wujudnya Allah Ta'ala. Disitulah letak kesempurnaan makrifat itu. Lenyap di dalam pandangan hati kita segala sesuatu yang zahir, segala sesuatu yang wujud, segala sesuatu yang nampak. Dalam pandangan batin hanya lenyap dia, maka nyatalah fiilnya Allah Ta'ala semata-mata. Disitulah kita memahami
apa yang diutarakan Allah kepada kita, la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Segala sesuatu pada hakikatnya adalah binasa. Segala sesuatu pada hakikatnya lenyap. Segala sesuatu hakikatnya tidak ada. Segala sesuatu hakikatnya akan hancur dan binasa. Yang kekal abadi semata-mata itulah wujud zat Allah. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang nampak ini akan binasa semuanya. Akan lenyap dia. Yang tinggal abadi semata-mata hanyalah Allah. Jadi itu yang kita mesti sucikan, itu yang mesti kita kasapkan dalam hati. Hanya mutlak Allah semata-mata. Itu yang murni pemahaman kasab rububiyahnya. Jadi kita tidak akan pernah condong hati dan jiwa kita mencari hal yang aneh-aneh tadi. Makanya Ustadz katakan, luruskan haluan niat dan tujuan kita, sehingga kita benar-benar mampu kita menjadi tamu Allah dan kekasih Allah. Ini yang Allah minta. Fafiru ilallahi inni lakum minhu nazir mubin. Maka bersegeralah kamu menuju Allah. Bersungguh-sungguhlah kita memasuki Baitullah. Sesungguhnya aku ini hanyalah memberikan peringatan yang nyata darimu. Ini adalah peringatan Allah kepada kamu. Jadi Allah yang meminta kita bersungguh-sungguhlah kita, bersegeralah kita menjadi tamu Allah dan kekasih Allah. Kenapa Bapak Ibu mesti mampu menjadi tamu Allah dan kekasih Allah? Karena Allah itu meliputi sekalian. Kalau kita berpikiran yang sempit, ingin menjadi tamu Allah hanya ke tanah suci maka seolah-olah Bapak Ibu memahami Allah itu mengambil tempat. Allah tidak mengambil tempat. Allah tidak pernah terikat oleh ruang dan waktu. Kalaulah kita pandang dan kita kira ingin menjadi tamu Allah mesti ke Masjidil Haram, maka di luar itu tidak menjadi tamu Allah, maka rugilah kita selama-lamanya. Tapi kalau kita memahami secara hakiki, Allah tidak diikat oleh ruang, waktu, dan tempat. Allah itu meliputi sekalian alam. Allah itu nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada dirimu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau aku lebih dekat dengan dirimu, ini artinya kemanapun kamu hadapkan wajahmu, hati dan jiwamu, di situ ada aku, kata Allah. Maka disitulah kamu benar-benar mampu merasakan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah beserta kita. 24 jam Allah menilik dan mengawasi kita. Kalau Allah mengawasi kita 24 jam, itu artinya apa? Allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin. Aku senantiasa menilik dan mengawasi kamu di saat kamu berdiri di waktu sholat, di saat kamu ruku, di saat kamu i'tidal, di saat kamu sujud dan duduk, di saat kamu istighfar, berzikir dan berdoa. 24 jam aku tetap memperhatikan dan mengawasi kamu, kata Allah. Disitulah letaknya Allah mengutarakan kepada kita, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Aku mengetahui apa yang terbetik dalam hatimu, dan aku mengetahui apa yang menjadi rahasia dirimu. Jadi tidak ada yang mampu kita sembunyikan di hadapan Allah.
Kalau tidak ada sesuatu pun rahasia yang mampu kita sembunyikan di hadapan Allah, maka malulah kita kalau kita berbuat dosa. Sementara ketika kita berbuat dosa, Allah melihat dan memperhatikan kita. Di situ letaknya Allah katakan, wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum suhuda. Tidaklah kamu memandang dan mendengar, tidaklah kamu berbicara, tidaklah tangan ini mengambil dan kaki ini melangkah, melainkan aku yang menjadi saksi di saat aktivitas dan perbuatan itu kamu lakukan, kata Allah. Jadi kalau hati dan jiwa kita ini telah hidup akan Allah, maka hati ini penuh dengan limpahan cahaya nur. Tidak akan pernah kita ini merasakan kegelisahan, keresahan dia, karena Allah selalu berikan nur ke dalam diri. Maka orang yang memiliki kecerdasan rohani dan akal pikir, ingin betul dia hidup ini 24 jam menjadi tamu Allah dan kekasih Allah. Itu memang sebenarnya wajib kita pahami, wajib kita buktikan. Karena bagaimanapun kita akan kembali kepada Allah. Allah itu adalah hakikat tiap-tiap segala sesuatu. Kalau Allah adalah hakikat tiap-tiap segala sesuatu, itu artinya apa? Langit dan bumi isi di antara keduanya bergantung kepada Allah, pulang dan kembali kepada Allah. Kalaulah kita kembali kepada Allah, dan alam ini juga pulang dan kembali kepada Allah, itu artinya alam ini mesti berserah diri kepada Tuhannya, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan terpaksa. Ini yang diutarakan Allah kepada kita. Walahu aslama man fis samawati wal ardh tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini berserah diri kepada aku, kata Allah. Tunduk hati dan jiwanya kepada aku, karena aku adalah Rabb sekalian alam. Dari sesuatu yang tidak ada aku adakan, kata Allah. Kalau alam ini hakikatnya tidak ada, diri kita hakikatnya juga tidak ada, kenapa kita tidak tunduk hati dan jiwa kita ini kepada Allah, Zat yang maha mengadakan? Baik dalam keadaan suka dan terpaksa, mesti kamu tunduk dan kembali kepada aku, kata Allah. Lalu apa yang kita sombongkan? Apa yang kita banggakan? Bapak ibu pun bernapas dalam keadaan terpaksa. Kalau bapak ibu bernapas tidak terpaksa, coba tahan. Waktu 15 menit saja, tahanlah napas itu. Tidak akan pernah mampu kita. Pasti kita akan terpaksa melepaskannya kembali. Tilik ke dalam diri, renungkan dan tafakur ke dalam diri. Hilangkan semua aktivitas, pandang hati sedalam-dalamnya, renung ke dalam-dalamnya. Maka apa yang Bapak Ibu rasakan di dalam diri hanyalah napas yang turun naik. Itu yang sebenarnya yang menjadi rahasia Allah kepada diri kita, yang disebut namanya nafs. Itu yang disebut namanya jiwa, itu yang disebut namanya ruh. Itulah yang akan kembali kepada Allah. Maka supaya ia tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah, sucikan itu. Sucikan nafs itu, sucikan jiwa itu. Jangan jiwa itu terantai dan tertawan oleh hawa nafsu. Kalaulah jiwa itu tertawan oleh hawa nafsu, terantai dia oleh sifat ujub, ria, takbur dan dengki, maka dia tidak akan pernah mampu untuk pulang dan kembali kepada asal mula kejadiannya. Kalau ia tidak akan pernah mampu untuk kembali kepada asal mula kejadiannya,
Andai kata telah sampai jatuh tempohnya, dua alternatifnya. Kalau tidak kau menjadi hantu, tidak akan jadi iblis itu. Menggampangkan orang yang lewat. Kalau orang tu lewat di kuburan itu, gampang ya. Ada rasa takut orang. Tapi kalau jiwa ini telah suci dan fitrah dia menjadi suatu taman bahagia namanya. Tidak ada yang digampangkan orang. Itulah yang mengatakan yang zahir menunjukkan yang batin. Bapak ibu meninggal hari ini, langit dan bumi seluruh isi di antara keduanya menangis dia. Kenapa? Karena dia tidak bisa lagi menikmati hamba yang telah bermakrifat kepada Allah. Tidak bisa dirinya lagi menjadikan rahmatan lil alamin kepada hamba yang telah bermakrifat Allah. Di situlah Nabi mengutarakan apabila ada seorang alim yang meninggal dunia, seluruh alam ini menangis mengiringinya. Kebaikan kita, sifat rahmatan lil alamin pada diri Bapak Ibu tidak bisa lagi dirasakan oleh alam tadi. Maka ini yang diutarakan Nabi, man khafa minallahi khafahu kulla syai'in. Barang siapa yang benar-benar hati dan jiwanya telah tunduk dan patuh kepada Allah, seluruh alam ini tunduk dan patuh kepada dirinya. Mampu alam ini menjadikan dirinya sebagai rahmat untuk kita, sebagai pemegang amanah rahasia Allah. Baju, celana, pakaian, jilbab, jam tangan yang Bapak Ibu pakai, mereka itu senang. Kenapa? Yang memakai adalah hamba yang benar-benar mengenal akan Tuhan. Sendal dan sepatu, bumi yang kita injak ini, senang dia, bersyukur dia. Dia dimanfaatkan, dipakai oleh hamba yang bermakrifat kepada Allah. Tapi apabila manusia itu tidak makrifat kepada Allah, tidak mengenal akan Tuhannya, baju yang ia pakai, celana yang ia pakai, jam tangan, kopiah, jilbab, sendal, bumi akan melaknat dan mengutuk. Maka jangan dipandang alam ini mati, Bapak Ibu. Menurut kita mungkin mati. Dinding ini, celana ini mati. Dalam pandangan kasat mata memang tidak ngomong, tidak bicara. Tapi dalam pandangan hakiki, seluruh alam ini tunduk dan patuh kepada Allah. Kenapa? Karena ia diberikan Allah amanah sifat. Sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Bahkan orang yang telah berpisah ruh dengan jasadnya ini, jangan Bapak Ibu kira kulit, daging, darah, limpa, hati, jantung, rabu itu mati. Dia tetap memiliki sifat sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Tapi hayatnya berbeda dengan hayatnya di waktu hidup kita. Hayatnya itu kembali dia kepada asalnya, seperti alam ini. Maka alam ini berputar, matahari, buntang, bilang, bumi, dia berputar sesuai dengan kehendak dan maunya Allah. Dia berbuat dan bergerak sesuai dengan geraknya Allah. Kalau alam ini mampu berbuat, bergerak sesuai dengan gerak dan maunya Allah, kenapa kita yang diberikan Allah akal fikir dan hati tidak mampu bergerak menurut gerak dan maunya Allah? Cobalah kalau kita tilik ke dalam diri kita, mau berbuat dan bergerak menurut mau dan kehendaknya Allah, enak jalan Bapak Ibu, lenggang-lenggoknya. Kenapa? Berjalannya kita, bergeraknya kita sesuai dengan geraknya Allah, enak dia. Yang tangan kanan ke depan, tangan kiri mengalah dia, mundur dia ke belakang.
kaki kanan ke depan, kaki kiri mundur dia ke belakang, enak jalannya. Tapi kalau tidak ada yang mau mengalah, tidak mau dia mengikuti gerak dan aturan Allah, tangan kanan ke depan, yang kiri pingin pula ke depan. Kayak apa jalannya kita? Kayak robot. Tidak ada keindahan, tidak ada namanya keharmonisan. Maka hidup ini butuh keharmonisan. Keindahan itu nampak karena ada keharmonisan tadi. Kalau tidak, hancur, terjadilah namanya kiamat. Tidak ada yang mau mengalah namanya. Di dalam diri kita inilah butuh namanya keharmonisan, keseimbangan dia. Kalau tinggi darah awak, ndak lo elok dok. Namanya bu, tekan darah tinggi. Kalau rendah mana, ndak lo elok dok. Jadi butuh dia keseimbangan dia. Nur dengan nar yang ada dalam diri butuh dia keseimbangan. Jadi tidak ada yang mendahului takdir Allah tadi. Balapi asam di dalam diri, apa namanya? Asam urat namanya. Balapi usus di dalam diri, ambeien namanya. Banamonya menjadi penyakit. Jadi inilah yang disebut namanya keseimbangan dan keserasian hidup tadi. Ikutilah maunya Allah, kehendaknya Allah. Wa ma tasa'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kamu tidak akan bisa hidup menurut gerak kamu, tapi hendaklah kamu hidup menurut geraknya aku, maka nampaklah keindahan itu, kata Allah. Jadi orang yang mau mengikuti kehendaknya Allah seperti air mengalir, dia akan mendapatkan curahan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah selalu. Kenapa? Karena keistiqomahan hati dan jiwanya kepada Allah. Wa alla wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Barang siapa yang istiqomah berjalan lurus tetap pada jalan Allah, hati dan jiwanya lurus hadapnya kepada aku, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka aku berikan limpahan kasih sayang nur aku selalu, kata Allah, di dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Tapi orang yang tidak mau istiqomah mengikuti gerak dan kehendaknya Allah, maka dia lepas daripada limpahan kasih sayang Allah. Maka dia tidak akan pernah mendapatkan belayan kasih sayang Allah. Itulah namanya orang yang telah mendua hati dengan Tuhan. Orang kalau udah mendua hati dengan Allah, ya Allah biarkan saja orang itu berada dalam kesesatannya. Tak ada orang yang dibiarkan Allah berada dalam kesesatannya. Zahir, kata Allah, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala basarihi gisawa. Fama yahdillahi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Kami tutup pendengarannya, kami gembok hatinya, kami buat pandangan matanya ini ada tembok dan tirai, kata Allah. Fama yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Apabila mereka itu telah kami sesatkan, kata Allah, siapa yang bisa dan mampu memberi hidayah dan petunjuk kepada mereka? Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah? Tidak ada yang mampu memberikan hidayah dan petunjuk kembali. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa yang aku sesatkan dan aku lincirkan, kata Allah, kemanapun dia pergi, dia tidak akan pernah menjumpai seorang pun wali yang mursyid. Wali yang mursyid bukan khalifah, wali yang mursyid bukan imam, wali yang mursyid bukan syekh. Wali yang mursyid itu adalah Allah Ta'ala. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Allah itulah walinya orang-orang yang beriman. Wali itu artinya pelindung. Jadi artinya apa? Allah itu adalah pelindung.
terhadap orang-orang yang beriman. Kalaulah Allah pelindung terhadap orang-orang beriman, disitulah letaknya Allah itu, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah yang akan mengeluarkan kegelapan yang ada dalam hati mereka. Allah akan bersihkan hati kita daripada nifak-nifak batin. Kalaulah dicabut dan dikeluarkan Allah kegelapan, zulumat, nifak-nifak batin dalam hati kita, maka Allah masukkanlah nur ke dalam hati itu. Yahdillahu linurihi may yasha wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Siapa yang telah aku masukkan limpahan nur aku ke dalam hatinya, kata Allah, itu menandakan hatinya telah aku bimbing, hatinya telah aku tuntun. Disitulah dia benar-benar mau dia mengorbankan dan menggadaikan dirinya serta menjual dirinya kepada aku, tidak lain untuk mencari keridhaan aku, kata Allah. Ini yang Allah utarakan dalam surah Al-Baqarah ayat 207 itu. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Ada sebahagian manusia yang telah mau mengorbankan dirinya, menggadaikan dirinya, menjual dirinya kepada aku, tidak lain hanyalah semata-mata mencari dan menggapai ridho aku, kata Allah. Kenapa dia mau mencari ridho aku? Kenapa dia mau menjual dirinya kepada aku? Karena dia paham dan mengerti, aku adalah, kata Allah, raufun bil ibad. Aku adalah Allah yang maha penyantun bagi hamba-hambanya. Allah maha mengerti, Allah maha tahu apa yang menjadi hajat dan kebutuhan kita, karena kita tidak lain adalah jantung hatinya. Kalau bapak ibu sayang dengan diri bapak ibu, maka Allah lebih sayang dengan diri kita ketimbang kita sayang dengan diri kita sendiri. Di situ letaknya anugerah Allah luas yang tidak bertepi, banyak yang tidak terhingga. Makanya Allah menciptakan alam dan menciptakan diri kita ini penuh dengan Rahman dan Rahim. Allah ciptakan sesuatu itu dengan bismillah, dengan kasih sayang Allah ciptakan segala sesuatu itu. Di mana letaknya Allah berbuat zalim dan aniaya kepada kita? Sedangkan kita kadangkala berkelahi dengan istri, satu minggu hanya satu kali gencatan senjata, tapi setiap tahun kadangkala laya juana. Itu dengan bismillah juga. Cobalah dalam cakap-cakap itu maka layanya. Makanya terjadi segala sesuatu itu dengan bismillah. Kenapa nggak kita pikirkan akan itu? Itulah orang yang diberikan Allah kecerdasan rohani dan akal pikir, mau dia menilik ke dalam. Siapa yang berbuat semata-mata, itulah Allah. Ketika kita mau mengendalikan diri, melepaskan diri daripada hawa nafsu dan kungkungan sifat ujub, riya, takbur dan dengki, disitulah kita mampu berbuat menurut kehendak dan maunya Allah. Zahirlah segala sesuatu itu yang bernama insan kalimatullah yang menjadi jantung hati kita. Makanya anak kita itu juga jantung hati orang tua. Kalau anak kita itu sayang ia dengan dirinya, maka orang tuanya lebih sayang dengan anaknya ketimbang anak itu sayang dengan dirinya, karena dia adalah jantung hatinya. Apa bedanya kita dengan Allah? Allah menciptakan kita adalah jantung hatinya. Jadi jangan kita sekali-kali berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah? Ketika Allah berikan sesuatu ujian dan cobaan kepada kita, kita tidak mampu mengendalikan cobaan dan ujian itu. Yang kita pandang dari sisi Allah apanya? Allah itu memperlihatkan kepada Bapak Ibu tentang kekuasaannya. Allah melihatkan kepada kita tentang kemahabesarannya. Allah melihatkan kepada kita dan membuktikan kepada kita bahwa Allah itu fa'alul lima yurid. Allah berkehendak sesuka hatinya.
Disitulah hati yang telah tunduk dan patuh kepada Allah tetap berbaik sangka kepada Tuhannya. Karena Allah memberikan cobaan dan ujian tidak sia-sia, penuh dengan hikmah dan rahasia. Kalau kita mengatakan Allah tidak baik dan Allah tidak adil, itu menandakan hati kita ini masih tertutup untuk memandang akan kemahasempurnaan Allah di dalam menetapkan takdirnya. Namun ketika kita diberikan namanya nikmat, kesenangan dan kebahagiaan, diberikan kita kelapangan dan kecukupan, apa pula yang mampu Bapak Ibu pandang daripada Allah? Yang mampu yang kita pandang daripada Allah, Allah juga memperlihatkan kepada diri kita. Disitulah letaknya kemahamurahan Allah. Disitulah letaknya Allah Rahman dan Rahimnya. Allah perlihatkan akan itu. Jadi semuanya itu pandanglah nikmat, pandanglah rahmat. Yang mendatangkan nikmat dan rahmat itu Allah. Yang menunjukkan kebesaran dan kemahamurahannya kepada kita juga Allah, karena dialah wujud yang mutlak. Jadi kehidupan yang kita jalani 24 jam tetap istiqomah hati kepada Allah. Ini yang kita cari dalam hidup itu sebenarnya, tidak lain daripada itu. Namun orang yang tidak mau berpikiran jernih, kehidupan yang utama bagi dirinya adalah kebutuhan hidup sehari-hari. Pagi pulang petang, lalu 3 jam 4 jam, masuk pagi pulang petang, itu dia. Kebutuhan dia kepada Allah hanyalah kebutuhan sambilan. Kan terbalik kita sebenarnya. Masa kebutuhan utama adalah kebutuhan hari-harian kita? Kebutuhan kepada Allah hanyalah sambilan. Berubah pola pikir kita, ya salah kita. Toobanya seperti sapi pembajak, dia berputar-putarlah terus dia di tempat penggilingan padi. Tidak habis-habisnya waktu pagi dan petang dihabiskan hanya untuk berjalan putar terus. Lalu apa yang kita cari dalam hidup ini kalau tidak untuk Allah? Jadi cari Allah, gapai Allah. Maka kehidupan di dunia ini Allah yang mencukupkan. Allah tidak akan pernah sia-siakan hidup kita kalau kita benar-benar ingin mengenalnya dengan pengenalan yang sesungguhnya. Mati pun kita hari ini tetap berada di dalam keridhaan Allah. Kenapa? Karena hidup kita hanya semata-mata untuk Allah. Maka pahamilah itu konsep kita kepada Allah di setiap kita menunaikan suatu ibadah dan ketaatan kepadanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untukmu ya Allah. Kalau hidup kita dan mati kita hanya untuk Allah, itu artinya jangan sekali-kali kita berpaling daripada Allah itu. Andai kata kita berpaling daripada Allah, maka mati kita tidak akan berada dalam keridhaannya tadi. Maka gunakan kesempatan yang banyak ini untuk mengenal akan Allah, jalannya, mengenal sifatnya yang dipertaruhkan kepada kita semua. Mana sifat Allah yang dipertaruhkan Allah kepada diri kita, yang mesti dan wajib kita pelajari, sehingga diri kita tidak ada akunya lagi di sana. Yang ada cuma aku sejati. Aku sejati itulah Allah Ta'ala. Barulah kita mampu menjalankan kehidupan ini sesuai dengan kehendaknya Allah. Jadi untuk mengulang-ulang kaji Bapak Ibu, ya, karena banyak yang baru kita lihat malam ini, kita coba membukanya kembali dari landasan yang terbawa untuk mengingat-ingatkan sebenarnya. Ya, walaupun di dalam kaset kita
Awaludin Ma'rifatullah kaset pertama, 2, 3 dan 4 itu udah cukup di sana naiknya. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya kaset itu, nah coba dimiliki. Jadi apa yang kita uraikan nanti di sana ulang-ulang dia. Ya, kaset 1, 2, 3 dan 4 itu. Namun untuk membuka landasan ke bawah, kita akan coba menggunakan waktu lebih kurang 25 menit ini, kita cepatkan penguraiannya ya. Sifat Allah. Sifat Allah tidak terhingga ya. Namun yang dipertaruhkan kepada kita itu terhingga dia 20. Ini yang kajikan sifat 20. Sifat 20 ini dibagi dia kepada 4. Yang pertama namanya sifat nafsiyah. Yang kedua namanya sifat salbiyah. Yang ketiga namanya ma'ani. Dan yang keempat adalah maknawiyah. Sifat nafsiyah itu sesuatu sifat yang wajib bagi Allah. Sifat nafsiyah ini sesuatu sifat yang wajib bagi Allah. Dia ada bukan karena diadakan, tapi ada dengan sendirinya. Kalau dia ada itu diadakan, bukan Tuhan namanya, tapi hantu namanya. Mana itu sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah itu hanya satu, itulah wujud. Wujud itu artinya ada. Adanya itu tidak diadakan, tapi ada dengan sendirinya. Bagaimana Bapak Ibu membuktikan adanya Allah? Bagaimana Bu membuktikan adanya Allah? Gimana? Hah? Halo? Ala kantor kok? Bagus tiga jile. Ada Bapak? Itu Pak Raymond yang jawab. Untuk membuktikan adanya Allah itu adanya alam, adanya langit dan bumi, isi di antara keduanya. Namun kalau alam ini tidak ada, langit dan bumi tidak ada, apakah Allah itu tidak ada? Tetap ada. Kalau memang Allah itu tetap ada, lalu bagaimana adanya? Ada dengan sendirinya. Ada dengan sendirinya. Ya memang ada dengan sendirinya. Hah? Kalau langit dan bumi tidak ada, apakah Allah itu tidak ada? Ada. Kalau memang Allah itu ada, bagaimana adanya? Adanya adalah kidam. Sedia. Jadi tidak ada yang mengawali, tidak ada yang mendahului Allah. Dia yang awal, tapi tidak ada permulaannya. Dia yang akhir, namun tidak ada kesudahannya. Itulah makna wal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Kalau Allah itu adalah kidam dan sedia, maka dia bersifat baqo. Apa artinya itu Pak? Kekal. Tidak ada yang memusnahkan dan mematikan Allah. Kalau ada yang musnah dan mati, bukan Allah itu. Ya, makanya tidak pantas manusia itu mengaku menjadi Allah, mengaku menjadi Tuhan. Maka nali basarin ayuk yahumullahul kitaba wal hukma wan nubuwah summa yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah. Tidak pantas bagi manusia yang aku berikan kepadanya ilmu hikmah, aku berikan kepadanya kitab, aku berikan kepadanya kenabian, lalu ia berkata kepada manusia, sembahlah aku, jangan engkau sembah Allah selain daripada diriku. Tapi yang pantas diungkapkan manusia,
kunu rabbanina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum taqrusun. Jadilah kamu orang yang rabbani, menjadi keluarga Allah, karena kamu senantiasa mempelajari Alkitab dan senantiasa mengajari Al-Quran itu. Karena dia bersifat baqa, maka Allah itu bersifat mukhalafatu lil hawadis. Apa artinya itu, Pak? Berbeda, berbeda dengan alam, dengan makhluknya. Jadi siapa yang terbetik, terlintas di dalam hati dan pikirannya tentang Allah begini-begini, itu adalah salah dan keliru. Ya, jangan nanti Bapak Ibu di dalam zikir mencari-cari nur. Ya, cukup sajalah nur ini. Jangan mencari-cari nur puluh, salah, Assalamualaikum. Ya, nah, seperti yang terjadi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Bapak Ibu. Syekh Abdul Qadir Jailani itu waktu berzikir, datang cahaya besar terang benderang ya. Ketika datang cahaya besar yang terang benderang, gilang gemilang, lalu cahaya itu berkata, bersuara dia, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, aku ini adalah Tuhanmu. Apa yang aku haramkan bagi hambaku, maka bagi dirimu aku halalkan. Yang kedua, ibadah sholat yang aku wajibkan kepada hambaku, kepada kamu aku haramkan. Artinya apa? Tidak boleh kamu melaksanakannya pun tidak apa-apa. Berpikirlah Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Inilah dia memantapkan konsep syariatnya di dalam hati dan pikirannya. Saya saja bukan nabi dan bukan rasul. Kok ada pula perintah yang luar biasa kepada diri saya? Rasulullah saja, nabi dan rasul, tidak ada perintah Allah seperti itu. Apalagi saya. Ini tidak benar ini. Ini pasti petunjuk datang daripada iblis. Disitulah dia sucikan. Disucikannya lah kalam tadi dengan mengucapkan subhanallah. Maka cahaya itu hilang, suara pun lenyap dia. Setelah suara itu hilang dan lenyap, kemudian kembalilah cahaya dan suara itu pun muncul kembali. Apa kata suara itu? Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau benar-benar hamba Allah yang tidak bisa aku gelincirkan. Aku memang bukan Tuhanmu, aku adalah iblis. Jadi kalau kita tertipu di dalam hidup ini, mencari sesuatu yang aneh-aneh, seperti itu nanti godaan yang luar biasa tuh. Jadi paranormal tuh. Jadi kita Bapak Ibu bukan menciptakan paranormal, tapi ingin menormalkan paranormal. Ya kalau ada yang punya jin, nanti bisa dicabut jinnya, ditundukkan jin itu, syahadatkan dia. Bukan kita pula yang tunduk kepada jin, ya. Syahadatkan dia, karena kita ini adalah pemegang amanah rahasia Allah yang sempurna. Karena ia bersifat mukhalafatul hawadis, maka dia bersifat ia muhu binafsi. Apa artinya itu, Pak? Berdiri dengan sendirinya. Jadi maksudnya Allah tidak butuh kompromi, Allah tidak butuh teman dan kawan. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Ya. Ketika ia berdiri dengan sendirinya, disitulah letaknya Allah itu bersifat wahdaniyah. Apa artinya wahdaniyah? Esa. Esa zatnya, esa sifatnya, esa asmanya, dan esa af'alnya. Inilah yang disebut namanya sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu sesuatu sifat yang menolak atau menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah, yang tidak pantas bagi Allah. Ini dinafikan dengan sifat itu. Jadi kalau ada pula Allah itu ya mati,
butuh kawan dan kompromi, bukan Allah, itu makhluk itu namanya. Ini dia sifat yang menafikan semua. Yang ketiga sifat ma'ani. Sifat ma'ani itulah sama. Basar, kalam, ilmu, kudrat, irodat, dan hayat. Sama artinya mendengar, basar artinya melihat, kalam artinya berkata, ilmu mengetahui, kudrat kuasa, irodat kehendak, hayat adalah hidup. Kemudian yang keempat adalah sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu adalah sami'un, basirun, mutakallimun, alimun, qadirun, maha mendengar, maha melihat, maha berkata, maha mengetahui, maha kuasa, maha kehendak, maha hidup. Inilah yang kita kaji, yang kita pelajari, yang menjadi pataruh amanah Allah kepada diri kita yang bernama manusia. Jadi sifat ini ada semuanya pada diri kita ini, apa ini? Ada pada diri kita semuanya nih. Tanda adanya kita lihat. Sama. Apa artinya, Bu? Mendengar. Lihat, sifat sama itu dipertaruhkan Allah di sini. Telinga. Yang kedua, basar. Artinya apa? Melihat, dipertaruhkan Allah di sini. Yang ketiga, kalam. Berkata, dipertaruhkan Allah di sini. Yang keempat, ilmu. Mengetahui, diletakkan Allah di sini, di hati. Al ilmu fi sudur la fil kitab. Kemudian yang kelima, kodrat. Nah, di tulang letaknya nih. Tulang 7 potong 4 karat itu. Kemudian irodat, kehendak. Nah, itu dipertaruhkan Allah, darah di dalam urat. Hayat, hidup. Nah, itu dia meliputi pada kulit kita tadi. Ini dia sifat Allah itu. Setelah disempurnakan Allah sifat ini, yang zahir ini kepada diri kita, barulah Allah sempurnakan dengan sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu diamanahkan kepada apa? Ya, sifat maknawiyah ini diamanahkan kepada ruh. Kalau sifat maknawiyah diamanahkan kepada ruh, berarti sifat ma'ani diamanahkan kepada apa? Kepada tubuh. Maka ruh yang Allah masukkan dan Allah tiupkan ke dalam tubuh ini membawa sifat sami'. Sami' apa artinya? Maha mendengar. Kalau sama, apa bedanya mendengar dan maha mendengar? Hah? Apa bedanya sama dengan sami'? Sama mendengar, sami' maha mendengar. Apakah sama pendengaran Bapak Ibu dengan pendengaran Allah? Kalau tidak, apa bedanya? Pendengaran kita gimana? Terbatas. Pendengaran Allah tidak terbatas. Itu bedanya. Tapi kalau Allah berkehendak, tidak ada beda. Apa jaraknya itu? Bisa itu masuk ke dalam hati itu. Tidak ada batasnya itu. Kalau kita dalami ilmunya, ya. Kemudian basir, maha melihat, juga dipertaruhkan kepada ruh.
Mutakalim juga dipertaruhkan kepada haru. Alim dipertaruhkan kepada haru. Qadirun, muridun, dan hayun dipertaruhkan kepada haru. Maka yang membuat kita melihat dan mendengar bukan mata, bukan pula telinga. Mata ini alat melihat, telinga alat mendengar. Kalau mata ini alat melihat dan telinga alat mendengar, lalu yang melihat dan mendengar siapa? Hah? Lu? Capek nol loh. Hah? Ruh. Ya, ruh. Nih. Setuju, Bu? Mata ini alat melihat, telinga alat mendengar. Ya. Kalaulah memang mata itu alat melihat dan alat mendengar, lalu yang melihat itu yang mana? Ruh. Setuju? Jadi itu setuju. Ini ruh. Nah, sesuai kan? Dia tanda buktinya boleh dicontohkan. Ketika ada jiran tetangga kita udah meninggal dunia, kan ada mata, ada telinga, ada tangan dan kaki. Panggilannya, om, jagolah om, mandu orang lah ramai, ibu lah. Le menengok ya. Nah, kenapa nak namu menengah menengok? Betul. Kita dalami lagi ke dalam. Kita masuk lagi ke dalam. Sebenarnya ruh itu pun tidak mampu dia melihat dan mendengar. Ruh itu tidak bisa melihat dan mendengar. Kalau lain lo kaji Pak Ustaz. Tadi menengok. Ini tidaklah bisanya menengok mendengar ya. Kalau memang ruh itu tidak mampu melihat dan mendengar, lalu siapa yang melihat dan mendengar? Mulia malu. Kula kaji lah masak malu. Balanso. Ya Allah satu tu. Tapi nak bertangga naik berjanjang turun ngaji kira. Memang Allah itu hakikat tiap-tiap sesuatu. Makanya jawaban terakhir itu senjata terakhir Allah itu. Nak mengaji bertangga naik bertangga turun. Mahar itu ya, Pak? Kalau kita bawakan ke siko, aja ke siko gajinya lari gajinya. Apa wak muka gajiku tadi? Nah, lihat. Ruh itu pada hakikatnya juga tidak melihat. Ruh itu pada hakikatnya juga tidak mendengar. Kalau ruh tidak melihat dan tidak mendengar, berarti ruh itu buta dan tuli. Kalau ruh itu buta dan tuli, lalu yang mana yang mendengar, yang mana yang melihat? Coba bukan ke siko Pak Ibu. Lihat nampak po? Lihat nampak po? Lihat belakang. Ustaz dah jalan. Lagi. Coba Bapak jaga yang mendengar dan yang melihat yang mana? Jaga. Sama-sama ya Allah. Hah? Batagor-batagornya Allah. Sama-sama ya Allah, batagor-batagornya Allah. Coba ulang lagi ngerti Ibu. Yang melihat yang mana? Yang melihat bahasa-bahasanya Allah yang dibatalkan pada manusia. Terus yang mendengar adalah bahasa-bahasanya Allah yang dibatalkan pada manusia. Lah dua kali bahasa-bahasanya Allah tuh. Mana mandai, wah. Coba sempurnakan. Edit. Yang anak muda dulu suruh. Yang melihat yang mana, yang mendengar yang mana? Coba, karena haru tadi adalah tuli dan buta. Jadi yang mano, yang menanga, yang menengok. Siapa yang bilang hati angkat tangannya? Pak Ji Samsul. Lihat Pak. Coba Pak yang menanga, yang menengok. Lama nak ulang Pak? Lama nak ulang itu. Kameramen Marcos. Yang menanga, yang menengok. Sami Allah, basir Allah. Sami Allah, basir Allah. Sami dipertaruhkan oleh Samiun.
Jadi yang menangai mana kau sami Allah basir Allah. Cie jawabannya tapi pandai ngerti sadonya. Pak Haji Ra'uf, Pak Haji Zainuddin, apa jangan bertanya, tapi jawab pertanyaan apa? Dia bertanya loh dia kamu. Lah, jawab ya Pak, yang mana tuh? Karena ada nanya kaji dia. Kalau mau ditinggal 20 kali. Alah, ibu-ibu lah. Pak Haji, yang mananya, yang menengok. Apabila tubuh ini telah masuk ke roh, bergabung yang satu. Aja bergabung nih kau. Ya sudah kaji. Saya menganak Tapi mataku nak bisa menengok, nak bisa menangap. Tapi gua aja menjawab tadi. Kan mataku tuh butuh dan telinga tuli. Lalu yang membuatnya menengok dan menangap kan dulu tadi. Lalu kata ambo dalam ini kaji lagi ke dalam, masuk ke dalam dia. Rukun nak lu pandainya menangap dan menengok. Kalau lu nak menangap menengok lalu yang menengok siapa situ? Manu tadi bo. Mah, kau tiba dado situ, mah yang segumpal darah tu. Indah darah. Buka lah orang prasing ado kan nampak matu situ doang. Sami. Nanti kita jawab. Yang mah? Sami itu. Itu jawabannya Pak Haji. Yang mananga tu si Samia. Yang menengok tu si Basir. Yang bakato si mutakalim, yang mengetahui si alim, yang berkuasa si qadir, yang berkehendak si murid, yang hidup tu si hayyun. Siapa si Samia, si Basir, mutakalim, alim, qadir, murid, hayyun? Itulah Allah. Itu yang maharu. Kalau kita ini adalah ruh, maka yang maharu itu adalah Allah. Makanya sifat Samia ini dibawa oleh ruh. Inilah yang menyediakan rahasia diri kita. Yang dipandang di balik itu yang disebut namanya diri yang sejati tadi. Samia Basir Mutakalim itu maksudnya. Maka inilah sebenarnya rahasia daripada Allah tadi. Apa kata Allah? Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Wallahu sirri wa ana sirrahu. Allah adalah rahasia diriku dan aku rahasia wujud daripada Allah. Siapa yang mengenal akan wujud rahasia dirinya, kenalah ia akan Allah. Karena Allah itulah yang menjadi rahasia wujudnya sendiri. Barulah kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak bergerak benda sebesar zarah kalau tidak ada kudrat iradat Allah. Asamu dengan gue nyebut. Tengok bayang-bayang. Bayang-bayang itu bergerak karena ada apa? Karena ada benda ini. Bisakah bayang-bayang itu bergerak kalau tidak bergerak wujud bayang-bayang? Bisakah benda dan bayang-bayang itu bercerai dan bersatu? Enggak. Ini artinya apa? Adanya bayang-bayang itu karena menunjukkan adanya wujudnya ini. Kalau segini kan tangan saya ada bayang-bayang lagi. Bayang-bayang ini maaf cakap, bayang-bayang ini, inilah yang disebut sebagai insan tadi, manusia. Yang inilah yang disebut nama wujud zat Allah tadi. Ini contoh, saya minta maaf karena Allah itu tidak boleh diumpamakan dengan sesuatu, tapi untuk mereka akan paham. Ini dengan tangan dulu saya bawakan. Bergeraknya bayang-bayang itu karena bergerak benda bayang-bayang. Tapi bayang-bayang itu tidak akan bercerai dan tidak pula bersatu dia dengan wujud benda bayang-bayang. Dia meliputi zahir dan batin. Nah sekarang kita bawakan kepada diri kita dan Allah. Bisakah kita itu bergerak kalau tidak digerakkan oleh Allah? Tidak. Bisakah kita itu mendengar kalau tidak dihantarkan pendengaran oleh Allah? Bisakah kita mengetahui kalau tidak dihantarkan ilmu kepada kita? Bisakah kita hidup kalau tidak dihantarkan hayat kepada kita? Maka kita ini hanyalah bayang-bayang bagi pada wujud zat Allah Ta'ala. Namun dia bersifat laisa kamitslihi syai'un mukhalafatul lil hawadits lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak Ibu bukan Tuhan. Kalau kita bukan Tuhan, inilah kenyataan.
daripada wujud zat Allah Ta'ala bagi diri kita, maka kita secara ilmu syariat hanya pandai membaca tanda-tanda. Itu yang Allah katakan dalam surah Al-Fusilat itu, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami telah perlihatkan tanda-tanda wujud kami kepada seluruh alam dan tanda-tanda wujud kami kepada seluruh manusia, sehingga jelas bagi manusia bahwa aku adalah Allah, zat yang maha wujud dari sekalian yang wujud. Baru kita memahami. Inilah dia sifatnya. Lalu ya, sifat yang ini ya, peliputan zahir dan batin, itulah yang menyatukan sifat wahdaniyah ini. Antara tubuh dengan ruh, ruh dengan tubuh, itulah disatukan oleh sifat wahdaniyah. Inilah dia wujud sifat wahdaniyah ini. Wahdaniyah tadi apa artinya, Bu? Esa. Inilah wahdah keesaan Allah. Mata memandang, mulut berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ketika mata memandang lalu mulut berkata, ya Rabb kami, tidaklah sia-sia apa yang Kau ciptakan ini ya Allah. Engkaulah segala sesuatu yang menzahirkan yang ada ini. Ini dia wahdaniyah. Sifat wahdaniyah itu ada, itu sebenarnya karena wujudnya Allah Ta'ala, karena kidamnya Allah Ta'ala, karena bakonya Allah Ta'ala, karena mukhalafatul lil hawadits Allah Ta'ala, karena qiyamu binafsinya Allah Ta'ala. Kalau tidak wujud Allah Ta'ala bagi diri kita, tidak akan bisa kita melihat, tidak akan bisa kita mendengar, tidak akan bisa kita dikuasa dan hidup. Karena wujudnya Allah Ta'ala inilah dia. Mana yang zat? Secara ya, secara lafaz dia memang wujud ya. Wujud ini dipandang secara lafaz ya, dipandang secara lafaz. Dia berbentuk tulisan memang. Dipandang secara lafaz dia memang berbentuk tulisan. Tapi dipandang secara hakiki makna, inilah yang katakan zat Allah Ta'ala. Bukan tulisan itu ya. Dipandang dari sisi lafaz, kan lafaz nih, dia berbentuk tulisan wujud. Tapi dipandang dari sisi makna yang sebenarnya, inilah zat Allah Ta'ala tadi yang wajiban wujud pada sekalian alam, yang meliputi dia. Ini ada pada diri kita semuanya. Jadi ini yang peliputan bahwa diri kita ini la haula wala quwata illa billah. Ini yang rahasia Allah, ini yang ketaruh Allah, ini yang bernama insan khalifatullah itu. Ini yang bernama insan khalifatullah. Cerminannya yang disebut namanya Adam. Ya, yang disebut namanya Adam. Yang disebut namanya Muhammad. Yang disebut namanya Allah. Adam, Muhammad, Allah satu dia itu. Tapi jangan dipandang zahirnya tadi. Pandanglah inilah kenyataan daripada Adam, kenyataan daripada Muhammad, kenyataan daripada Allah. Dikatakan Adam karena dia itu hakikatnya tiada. Dikatakan Muhammad karena hakikatnya dia memuji. Dikatakan dia Allah karena dia adalah tajalli. Apa bedanya dengan ini? Allah ini kalau kita ibaratkan, ini ibarat kapas. Muhammad ini ya, ini adalah ibarat benang. Sedangkan Adam itu adalah ibarat kain. Coba ambil kesimpulannya. Asal kain daripada benang, asal benang daripada kapas. Jadi semuanya balik lagi kepada ini dia hakikatnya. Adam, Muhammad kembali kepada Allah. Tapi Allah bukan kapas, ini contoh. Ini hakiki yang segala sesuatu itu berasal dari sini dia. Ini Adam, Muhammad itu tajalli dari ini.
kain benang ini terjali daripada kapas. Nah, dari kapas akhirnya dia kepada benang, dari benang baru berbentuk kain dia. Maka kain ini kita pandang hakikinya ini wujud daripada kapas. Tapi tidak bisa disamakan, ya. Kapas adalah benang, kapas adalah kain, salah. Kain tetap kain, benang adalah benang, dan kapas adalah kapas. Tidak pernah dikatakan kapas itu adalah kain, dan tidak pula pernah dikatakan kain itu adalah kapas. Jadi pahamilah makna yang terdalamnya. Ini hanya contoh-contoh saja. Jadi inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena waktu sudah jam 11. Jadi inilah sekilas tentang sifat-sifat 20 yang nanti kita akan pedalami. Ya, lanjutkan pemahaman ini. Kalau ada Bapak waktu, ya usahakan kita mengaji di sini, menimba. Mudah-mudahan kita mengerti akan hal ini. Ini saja Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.